komunitas para aktivis pemuda ini kan masih syarat dengan idealisme. Ya bahasanya Tan Malaka itu kemewahan terakhir yang dimiliki oleh para pemuda gitu. Kalau itu juga hilang, ya apa yang bisa dia banggakan? Tapi itu yang terus berjalan dan memang terjadi di beberapa tahun ini. Kita lihat juga kritis para aktivis terhadap beberapa kebijakan pemerintah itu tidak begitu normatif dan tidak berjalan begitu maksimal. Pada konteks inilah sebenarnya yang dia harus membangun semacam prinsip politik bahwa dukungan politik yang kita berikan kepada kamu adalah dalam kerangka untuk kamu memiliki, karena kamu memiliki visi, misi dan program yang baik untuk membangun daerah ini 5 tahun ke depan. Maka kita harus memainkan posisi sebagai kekuatan pendukung, tapi tetap kritis. Kadang aktivis ini kan dia tidak mengakar ke bawah, tapi mengakarnya ke atas. Tapi yang dia pikirkan, kebetulan ini calonnya ini senior, kebetulan calon ini ada hubungan secara ideologis organisasi dengan dia, sehingga ini perintah senior ini, kita jalankan saja dulu. Ya, mau soal kebijakan dia seperti apa urusan nanti. Kalau ada riak-riak di bawah, ada demo di bawah, dia bukannya kemudian ikut menjadi penyala aspirasi, justru dia kemudian menjadi barisan pemukul yang ada paling depan untuk mensterilkan medan di bawah. Ketika kita bicara soal pemuda, saya teringat satu hal, Bang. Benazir Bhutto, mantan Perdana Menteri Bangladesh itu, dia pernah mengatakan begini, sebuah kapal itu akan terlihat sangat indah saat dia ditambatkan di dermaga. Ya. Dia menjadi sangat indah karena dihiasi dengan lampu yang warna-warni dan gemerlap. Tetapi harus diingat, sejatinya sebuah kapal itu tidak dibuat untuk ditambatkan di dermaga. Tetapi sebuah kapal itu dibuat untuk menerjang gelombang dan juga melawan arus. Artinya apa? Seorang aktivis, seorang mahasiswa, seorang pemuda, setampan dan sebaik apapun kita, itu silahkan. Tapi sejatinya, kita dihadirkan bukan untuk mempertontonkan ketampanan kita. Tetapi lebih dari itu, bagaimana kita bisa secara cerdas menggunakan ide gagasan kita agar kita bisa memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Fatur Dopong, pimpinan redaksi media Mata Lain News. Jumpa lagi bersama saya di podcast Mata Lain News. Media Mata Lain News merupakan mata yang diambil dari melihat realitas dengan bola matanya yang tajam. Abang ini kita cocokologi dulu kan bisa enak kan. Saat ini saya bersama dengan Bang Amir Kiwang yang saat ini juga menjadi pengamat politik yang lagi naik daun dalam pengamatan kami. Dan oleh karena itu beberapa waktu yang lalu kami sudah berdiskusi soal Pilkada Kota Kupang dan Pilkada NTT dalam tinjauan pengamat politik ini. Namun sebelum itu belum ada penetapan, tapi pada akhir ini sudah ada penetapan sehingga kita akan berdiskusi tentang bagaimana politik di Kota Kupang dan politik terhadap NTT ini. Ada beberapa pertanyaan yang kami akan diskusi berbincang-bincang pada kesempatan ini. Bagaimana kabar Abang? Alhamdulillah baik. Selain aktivis sebagai akademisi dalam momentum politik ini, kesibukan apa saja yang kemudian berbagi dengan kita? Ya aktivitas seperti biasa, jadi dosen, jadi akademisi, ya diskusi dengan teman-teman komunitas pemuda, komunitas relawan para kandidat, kadang juga diskusi dengan teman-teman partai politik, ya sambil mengisi-isi waktu. Dalam pilkada perhelatan politik ini kita melihat ada perubahan regulasi, karena di pilkada-pilkada sebelumnya itu pertarungan paling tinggi itu 2 atau 3 dan lain-lain ya. Artinya bahwa kemudian dalam aturan terbaru yang dibuat oleh MK ini memutuskan untuk pertarungan pilkada kali ini memunculkan banyak sekali figur-figur baru karena memberikan kesempatan yang seluas-luasnya. Ini apakah kemudian potensi antara konflik pro dan kontra ini bagaimana? Apakah kemudian masih sama pada tahun pilkada sebelumnya ataukah ini lebih menurun atau lebih meningkat, Abang? Menurut Abang? Oke baik, terima kasih Bung Fatur. Teman-teman pemirsa sekalian yang menyaksikan podcast pada sore hari ini. Yang pertama menarik bahwa untuk konteks Pilkada Kota Kupang hari ini, kalau kita mengikuti proses pendaftaran kemarin, ini ada 5 paket ini. Ya, dan ini luar biasa gitu. Yang pertama, dengan banyaknya paket atau dengan adanya 5 paket ini, bagi saya pertama bahwa ini mencerminkan bahwa ruang demokrasi kita telah memberikan kemungkinan bagi putra-putra terbaik Kota Kupang untuk bertarung dalam kontestasi Pilkada Kota Kupang tahun ini. Memang benar bahwa
ada efek yang sangat luar biasa dari putusan MK terbaru yang kemudian memberikan ruang bagi munculnya calon cukup banyak karena memang persyaratan presentasi berdasarkan beberapa aspek seperti presentasi jumlah penduduk dan sebagainya. Dan ini tentu menjadi sebuah, meskipun banyak orang menganggap bahwa putusan MK ini ada yang pro dan kontra di media dan sebagainya, tapi bagi saya ini adalah angin segar bagi ruang demokrasi kita. Paling tidak keputusan MK ini terlepas dari itu adalah keputusan yang bersifat hukum, tetapi kemudian muatan politisnya adalah bahwa ini memberikan angin segar bagi wajah demokrasi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ini tadi kita bicara soal bagaimana potensi konflik. Bagi saya begini, dengan banyaknya paket yang bertarung dalam kontestasi Pilkada Kota Kupang kali ini ya, ada 5 paket dan masing-masing diusung oleh koalisi partai politik. Dan itu sangat luar biasa gitu. Nah, kalau kita bicara konflik, dalam ruang kontestasi politik manapun, potensi konflik itu pasti selalu ada. Pasti selalu ada. Bahwa kemudian perbedaan politik antara level suprastruktur yang kemudian itu bisa memberikan pengaruh dan sampai pada level akar rumput, itu akan kita lihat bagaimana perkembangan dalam etape proses politik ini berjalan. Tetapi paling tidak, menarik menurut saya adalah ketika kita bicara ini 5 paket. 5 paket ini diusung oleh masing-masing koalisi partai dan masing-masing sudah membangun kekuatan politiknya dengan mengidentifikasi basis-basis politik maupun basis-basis sosiologis yang dianggap bisa menjadi pendukungnya. Nah, kalau kita bicara potensi konflik, dalam logika yang politik yang coba kita bangun, kalau dalam satu kontestasi politik itu makin sedikit kekuatan atau para calonnya, itu potensi konfliknya bagi saya makin besar. Tapi kalau makin banyak, potensinya menjadi semakin kecil. Tapi dengan catatannya adalah bahwa proses politik ini harus berjalan secara elegan, tidak ada yang kemudian terjadi ruang-ruang kecurangan. Karena kalau meskipun paketnya banyak, tapi kalau kemudian ada dugaan satu paket itu misalnya berpotensi berbuat curang, partai-partai paket-paket yang lain kan bisa saling berkoalisi untuk kemudian membangun perlawanan terhadap paket yang dianggap berlaku curang, sehingga potensi konfliknya tetap besar. Cuma kalau kita bicara secara umum, semakin banyak paket, polarisasi pemilih ini kan akan sangat terpetakan pada ruang-ruang pada kandidat-kandidat ini, sehingga potensi untuk terjadinya konflik yang cukup besar itu tidak mungkin, bahkan bisa kita minimalisir. Tapi kalau paketnya cuma 2, cuma 3, apalagi kalau cuma 2, itu potensi konfliknya besar, karena pertarungan ini antara cuma ada 2 pihak dan selisih perhitungan suara itu menjadi sangat urgen untuk kemudian bisa menimbulkan potensi konflik terjadi. Sehingga biasanya kalau 2 paket saja atau 3 paket, tarikan kepentingan begitu kuat. Bagaimana polarisasi basisnya itu akan sangat kuat sehingga itu berpengaruh. Tetapi kalau dengan 5 seperti ini, kalau kemudian dikotak-kotakan basis-basis pemilihnya, sehingga potensi konflik itu mungkin agak merendah. Karena apa? Karena nggak mungkin juga dia berpikir untuk menabrak 4 paket yang lain. Karena itu akan menjadi persoalan baru lagi dalam proses politik ini. Sehingga ruang-ruang konflik itu bisa diminimalisir. Ya, saya berpikir bahwa mungkin teman-teman KPU Panwas juga mungkin tetap bekerja keras, cuma mereka mungkin bagi saya cukup bersyukur dengan banyaknya paket, sehingga identifikasi kekuatan ini bisa lebih secara signifikan dan kemudian memantau apakah kemudian ruang-ruang konflik, ruang-ruang munculnya konflik itu bisa timbul atau tidak. Tetapi sekali lagi, Panwas dan juga seluruh elemen demokrasi yang memantau jalannya proses politik ini, kita perlu mengidentifikasi. Karena biasanya, ini bukan sekedar soal visi misi yang berbeda. Biasanya, gesekan-gesekan itu kan lebih pada kepentingan koalisi, ego etnis yang dimunculkan dari pasangan kandidat, isu-isu seputaran SARA dan politik identitas. Nah, dengan banyaknya paket dan plural seperti ini, peluang itu bisa kita tekan. Tapi saya melihat begini ya Bang, saya melihat potensi konflik yang Abang melihat itu dari sisi kecurangan. Bagaimana kalau misalnya kemudian pada saat pemilu berlangsung, pilkada berlangsung, kampanye yang digunakan itu menggunakan isu-isu seperti yang Abang sebutkan, isu-isu SARA, isu-isu ras dan lain-lain. Bagaimana kemudian bisa persoalan itu muncul, bagaimana cara kita untuk mengatasi?
Mungkin ini juga bisa disampaikan agar supaya menjadi bekal misalnya para penyelenggara pemilu untuk bisa mengatasi itu. Nah, kalau kita bicara soal potensi konflik dengan pendekatan isu SARA dan sebagainya, pertama begini, Kota Kupang ini agak berbeda karena Kupang ini urban society. Ya. Masyarakat Kota Kupang ini rata-rata masyarakat pendatang yang kemudian melebur menjadi satu kota. Betul. Dan di sini memang terlalu banyak etnis. Timor, Sabu, Rote, Sumba, Flores, Alor dan sebagainya, kita menyatu. Gitu. Dan karena ini masyarakat kota, potensi bagi saya adalah pemilihnya punya kecenderungan rasionalnya masih lebih tinggi untuk bisa kita kedepankan. Tetapi sekali lagi potensi konflik dengan menggunakan gesekan isu-isu seputar etnis, suku dan sebagainya itu punya potensi untuk itu. Memang agak sulit kemudian ketika kita bicara bahwa melepaskan politik identitas secara insik dalam satu proses politik. Tetapi kan kalau kita mencoba merunut secara historis, ya politik identitas ini baik secara etnis maupun agama itu biasanya muncul karena sentimen kekuatan minoritas yang menganggap terzolimi oleh hegemoni politik kaum minoritas yang kemudian dia memunculkan pendekatan simboliknya dia agar kemudian dia memberikan warna di situ. Nah, itu polanya. Tapi dalam perjalanan kemudian bagi saya politik identitas itu bagi saya akan sah-sah saja sepanjang tidak diatur dalam ruang untuk mengarahkan semacam black campaign. Kayak begini, kalau saya yang jadi kandidat, saya orang Flores Timur, saya orang Islam. Ketika saya hadir di basis Flores Timur, saya pasti berharap menjelaskan bahwa pilih saya sebagai saudara sesama orang Flores Timur atau pilih saya sebagai saudara sesama Muslim. Bagi saya sejauh pada konteks ini itu sah. Tetapi akan menjadi black campaign yang kemudian merusak nilai demokrasi ketika, misalnya begini, ya kalian pilih saya aja, saya orang Flores Timur sama dengan kalian, daripada kalian pilih kandidat lain dari suku lain, belum tentu mereka perhati kalian gitu. Karena itu kita sudah membangun semacam black campaign dengan menggunakan pendekatan politik identitas. Di situ yang keliru. Itu bisa ditangkap tidak di Bawaslu? Nah, ya, ini kan tergantung bagaimana kacamata Bawaslu untuk menggunakan regulasi yang ada, toh. Nah, dan selama black campaign itu bisa dibuktikan dan sebagainya, ya mungkin Bawaslu akan bisa mengambil tindakan tegas. Tapi kalau tidak, kan hukum ini butuh bukti dan saksi. Itu yang jadi soalnya di sini. Nah, ini yang terjadi gitu. Nah, kita kembali ke konteksnya. Ketika kita bicara Kota Kupang, memang masyarakat Kota Kupang ini terdiri dari banyak etnis. Nah, kita berharap orang tidak lagi bicara soal perspektif etnisitas, perspektif suku dan sebagainya, tapi bicara bagaimana soal visi misi kandidat dan bagaimana proyeksi dia membangun Kota Kupang ini lebih baik untuk kita semua. Tidak untuk kelompoknya, tidak untuk etnisnya, tetapi bagaimana membangun tata nilai, membangun ruang demokrasi yang sehat, dan bagaimana membangun Kota Kupang ini 5 tahun ke depan secara lebih baik, tanpa melakukan pendekatan itu. Nah, ini yang perlu kemudian harus dijelaskan, harus diarahkan oleh masing-masing kandidat kepada barisan para pendukungnya, bahwa mendukung itu penting. Berkampanye untuk mengarahkan masyarakat untuk memenangkan kandidat kita itu wajar dan harus malah. Tetapi bagaimana kemudian kita menghindari terjadinya potensi konflik dengan tidak perlu mengangkat isu-isu yang tidak perlu. Semisalnya kita bicara soal Jeffrey orang mana, Jonas Salian orang mana, Joe Sajo orang mana, itu tidak penting. Karena yang paling penting adalah apa visi politik dia untuk kemudian membangun Kota Kupang ini secara lebih baik. Dan itu kemudian kita ukur, publik harus mengukur itu, tentu dengan banyak variabel tentunya toh. Nah, ini yang penting. Karena sebuah visi misi dari seorang kandidat itu dia harus terukur. Dia tidak boleh ada di awan-awan. Kalau dia cuma ada di awan-awan, itu akan jauh panggang dari api. Apalagi cuma 5 tahun. Saya pikir itu. Abang, di akhir-akhir ini kita lihat juga di kalangan pemuda, terutama pada mahasiswa di organisasi-organisasi aktivis itu, mereka lebih condong pada berafiliasi terhadap partai politik ataupun mendukung sana sini. Apakah itu bagian daripada mematikan nalar demokrasi terhadap mahasiswa untuk mengkritik kebijakan pemerintah akan berjalan pada 5 tahun ke depan atau tidak? Apakah itu dibolehkan? Saya pikir begini, karena ini ruang kontestasi politik, setiap orang pasti punya pilihan politik, itu pasti. Karena dan elemen kaum muda, kalau dia punya pilihan politik pada kandidat A, B, C atau C, bagi saya itu biasa. Tetapi konteks ini kan tentu harus kita lihat secara jernih, bahwa
dukungan politik kita itu kan kemudian pertama tidak serta-merta untuk kemudian menggugurkan idealisme yang selama ini kita bangga-banggakan. Kan begitu. Artinya kita boleh mendukung kandidat A, B, C, tapi pertimbangannya jangan pertimbangan pragmatis. Tapi pertimbangannya harus pertimbangan idealis. Bahwa kandidat itu punya visi yang cocok dengan apa yang kita impikan. Kandidat itu punya political will yang baik untuk kemudian mengajak komunitas muda ini bekerja sama untuk membangun kota, Kupang dan sebagainya. Bagi saya pada konteks ini sah-sah saja. Tapi akan menjadi soal ketika pilihan politik itu kita ambil dengan menggunakan pendekatan yang sangat praktis bahkan pragmatis. Ya kita dukung karena kita mendapat A, B, C gitu kan. Ya, betul. Itu politiknya kan menjadi sangat sempit gitu. Politiknya menjadi tidak punya nilai karena orientasi kita adalah orientasi kita sesuatu yang bersifat sempit dan sesaat. Yang berikut bahwa terlepas dari apapun dukungan kita, permainan politik yang dibangun oleh kekuatan muda ini haruslah bersifat politik yang mencerdaskan, politik yang mencerahkan. Jadi maksudnya begini, komunitas para aktivis pemuda ini kan masih syarat dengan idealisme. Ya bahasanya Tan Malaka itu kemewahan terakhir yang dimiliki oleh para pemuda gitu. Kalau itu juga hilang, ya apa yang bisa dia banggakan? Tapi itu yang terus berjalan dan memang terjadi di beberapa tahun ini. Kita lihat juga kritis para aktivis terhadap beberapa kebijakan pemerintah itu tidak begitu normatif dan tidak berjalan begitu maksimal. Pada konteks inilah sebenarnya yang dia harus membangun semacam prinsip politik bahwa dukungan politik yang kita berikan kepada kamu adalah dalam kerangka untuk kamu karena kamu memiliki visi, misi dan program yang baik untuk membangun daerah ini 5 tahun ke depan. Maka kita harus memainkan posisi sebagai kekuatan pendukung, tapi tetap kritis. Jadi ketika dia menang, dia jadi dan sebagainya, ketika ada kebijakan dia yang dianggap tidak pro rakyat, dianggap tidak memberikan efek bagi kesejahteraan rakyat, ya tugas kita adalah memberikan kritikan, memberikan masukan dan sebagainya. Bukan karena dia kita dukung, dia kita pilih, kita yang berjuang mati-matian, kemudian kebijakan dia tidak bersentuhan dengan kepentingan publik sekalipun, kita nggak peduli. Yang penting bahwa kita ada di dalam dan menikmati proses dan menikmati kekuasaan. Itu yang keliru. Apalagi itu senior misalnya. Ya. Apalagi itu kalau senior, misalnya kalau senior perintah senior dengan junior kan siap, ayah kakanda. Bagaimana kan? Ya kadang aktivis ini kan dia tidak mengakar ke bawah, tapi mengakarnya ke atas. Ya, maksud saya begini, kadang dia bicara soal bahwa dia pejuang rakyat, penerus aspirasi rakyat. Tapi dia nggak ngakar ke bawah. Dia nggak penting menangkap bagaimana aspirasi rakyat, persoalan dan problematika kehidupan masyarakat, dan kemudian itu dia teruskan dan perjuangkan. Tapi yang dia pikirkan, kebetulan ini calonnya ini senior, kebetulan calon ini ada hubungan secara ideologis organisasi dengan dia, sehingga ini perintah senior ini, kita jalankan saja dulu. Ya, mau soal kebijakan dia seperti apa urusan nanti. Kalau ada riak-riak di bawah, ada demo di bawah, dia bukannya kemudian ikut menjadi penyala aspirasi, justru dia kemudian menjadi barisan pemukul yang ada paling depan untuk mensterilkan medan di bawah. Dia tinggal lapor aja ke bupati atau wali kotanya, gampang senior itu bawa pasukan itu adik-adik, nanti kita yang sterilkan. Tapi kalau mau begini ya, diharapkan ya OKP-OKP-nya perlu ada kemandirian, Bang ya. Nah, tapi tidak bisa kemandirian itu didorong oleh pemerintah secara total, ini kan berbahaya juga, Bos. Kelemahan terbesar kita, karena para aktivis OKP dan mahasiswa ini kan, satu, tidak ada kemandirian secara finansial. Ya. Sehingga memang ketika dia membuat kegiatan, orientasinya, yang dia butuhkan dana itu paling pemerintah, yang kedua senior, kan begitu. Kemudian ya para donatur-donatur yang bisa dia dekati. Nah ini yang kadang itu menciptakan kedekatan secara emosional, yang kemudian membuat dia hilang kekritisan. Itu kalau kita kritik, besok-besok kita bikin kegiatan tidak lain cair lagi dana, kan misal. Padahal biasa aja gitu kan. Yang harus kita bangun adalah bahwa kalaupun kemudian pemimpin yang ada di atas itu ada senior kita, sumbangan yang dia berikan bukan untuk kita, tapi itu tanggung jawab moral dia untuk kemudian mensupport organisasi yang dulu ikut membesarkan dia. Sehingga kita tidak perlu lagi bersoal. Tapi ketika dia salah, justru kita punya kewajiban untuk kemudian mengingatkan, mengkritisi agar kemudian dia tetap pada rel, kan begitu. Sebenarnya itu bentuk rasa sayang. Tapi justru kalau kita membiarkan para pemimpin yang justru lahir dari satu organisasi dengan kita kemudian
kita biarkan dia berbuat salah. Justru sebenarnya kita tidak sayang sama pemimpin yang kita pilih. Tergantung juga sih tafsiran. Ya ini kan soal penafsiran, tetapi kan begini, rasa sayang kita kepada pemimpin yang kita dukung dan kita pilih adalah dengan tetap bersikap kritis bahwa ketika sepanjang kebijakan yang dia ambil untuk daerah itu membawa nilai kebaikan, maka kita ada di garda terdepan untuk memberikan dukungan. Tapi kalau kemudian kebijakan dia itu dalam kajian kita, dalam analisis kita, itu akan memberikan efek yang negatif, ya tugas kita memberikan masukan, mengkritisi itu. Tentu dengan cara-cara yang elegan dan dalam ruang-ruang demokrasi yang memungkinkan. Kan itu yang harus kita bangun. Agar kemudian persoalan ini tidak menjadi sesuatu yang ensik begitu saja. Itu yang kita harapkan. Oke, baik, Abang. Mungkin sudah cukup kita berbincang soal politik Kota Kupang dan kedua peran pemuda dalam mengawal demokrasi kali ini. Mungkin closing statement dari akhir daripada pertemuan ini, mungkin bisa Bang kasih closing statement dulu. Kan begini, ketika kita bicara soal pemuda, saya teringat satu hal, Bang. Benazir Bhutto, mantan Perdana Menteri Bangladesh itu, dia pernah mengatakan begini. Benazir apa? Benazir Bhutto, mantan Perdana Menteri Bangladesh. Ingat. Dia pernah mengatakan begini, sebuah kapal itu akan terlihat sangat indah saat dia ditambatkan di dermaga. Ya. Dia menjadi sangat indah karena dihiasi dengan lampu yang warna-warni dan gemerlap. Tetapi harus diingat, sejatinya sebuah kapal itu tidak dibuat untuk ditambatkan di dermaga. Tetapi sebuah kapal itu dibuat untuk menerjang gelombang dan juga melawan arus. Artinya apa? Seorang aktivis, seorang mahasiswa, seorang pemuda, setampan dan sebaik apapun kita, itu silahkan. Tapi sejatinya, kita dihadirkan bukan untuk mempertontonkan ketampanan kita. Tetapi lebih dari itu, bagaimana kita bisa secara cerdas menggunakan ide gagasan kita agar kita bisa memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan daerah. Luar biasa. Itu. Terbaik. Terima kasih banyak Abang. Ini pesan-pesan yang kemudian sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi dan menjadi pengingat bagi para aktivis agar bisa menata demokrasi ke depan ini menjadi pengawal demokrasi yang betul-betul agar supaya para pejabat, para pemerintah tidak terlena dengan kebijakan-kebijakan yang keliru ke depannya. Mungkin itu keliru Abang atau tidak? Siap. Ya, siap. Terima kasih banyak. Jangan lupa dukung terus dan support terus dengan program ini. Mudah-mudahan ke depan kita akan semakin maju dan mudah-mudahan kalau disupport untuk diundang lagi kembali dengan Abang di Mata Lain News akan kami undang untuk memberikan pencerahan terhadap jalannya demokrasi yang normal ke depannya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar